Well, hola people, konnichiwa. Bagaimana bersama Salvian di channelnya Kudetek. Oke, jadi ini dia lanjutan dari video Rakit PC episode ke-98 tempo hari ya. Seperti janji kita kemarin, di video ini kita bakal fokus ngebahas performa dari Intel Arc B580 yang digadang-gadang jadi salah satu GPU paling worth it dari segi performance tuatnya. Tapi biar makin seru bre, ini bakal kita adu jotos ya. Arc B580 ngelawan RTX 4060 dari kubu hijau. Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Sedikit ngebahas unit test kali ini bre. Aku beli dengan cara pre-order dengan harga 4,5 jutaan. Alasan kenapa beli VGA ini karena tertarik sama yang limited edition. Sekarang tuh udah nggak ada. Desainnya tuh minimalis khas VGA Founder Edition gitu lah. Ini sih bakal match banget dipasangin ke PC dengan tema full black. VGA ini berkonfigurasi dual kipas. Jadi ukurannya masih cukup compact dengan panjang kurang dari 30 cm. Pastinya SFF friendly alias bisa dipakai di PC ITX. Ketebalannya juga cuma 45 mm dan cuma butuh 2 slot PCIe. Unit yang limited edition ini cuma perlu 1 kali 8 pin power aja buat asupan dayanya. Kalau buat spesifikasi lengkapnya, kalian bisa lihat sendiri di tabel berikut. Kita juga bandingkan sama Intel Arc A750 yang masih pakai arsitektur Alchemist. Terus kita bandingkan sama RX 7600 XT dan juga RTX 4060. Walau dari segi angka-angka tabel di spesifikasi kelihatan kalah dari Arc A750, tapi berkat arsitektur baru yaitu Battlemage 5 nanometer, Arc B580 ini udah sanggup ngalahin performa Arc A750 bre. Di tabel 3D Mark Firestrike Ultra berikut, Arc B580 udah 10% lebih kencang dari RX 7600 XT dan RTX 3060 Ti. Terus 15% lebih kencang dari Arc A750 dan bahkan 43% lebih kencang dari RTX 4060. Tadi itu simulasi tes buat performa dari X11-nya. Kalau simulasi tes buat performa dari X12-nya, margin antara Arc B580 dengan RTX 4060 masih sama di angka 44%. Sedangkan di simulasi performa ray tracing, selisih performanya agak berkurang jadi 30% aja. Tapi apakah angka-angka tadi bisa jadi gambaran nyata perbedaan performa antara Arc B580 dengan RTX 4060? Langsung aja mending kita tes skema yang lebih real ya kan. Sebelum lanjut kita mau mention dulu test bench yang kita pakai buat ngetes Arc B580 versus RTX 4060 ini. Ini adalah PC rakitan episode ke-98. Buat yang belum nonton silahkan ditonton dulu bre. Spesifikasinya terdiri dari prosesor AMD Ryzen 7 9700X. Motherboardnya pakai Asus TUF Gaming X670E plus Wi-Fi. Memori atau RAM-nya pakai T-Crit Classic DDR5 2x16GB 6000 MT/s. SSD dari WD Black SN850X 2TB. CPU cooler dari Deepcool AK620 digital. Power supply-nya pakai Deepcool GameStorm PN1000M dan casing pinjamannya dari Mas Mobi yaitu NZXT H5 Flow. Pertama kita lihat dulu performa produktivitas dua VGA ini bre. Kalau buat 3D rendering tentu ya kubu hijau lebih unggul karena di aplikasi yang kita pakai yaitu Blender ada fitur eksklusif berupa render optik. Hasilnya buat render scene yang sama RTX 4060 itu bisa lebih kenceng bre. 9 detik berbanding 13 detik. Terus buat render video kita tesnya di Premiere Pro 2025. Lagi-lagi RTX 4060 unggul di sini. Video 4K durasinya 1 menit bisa selesai dalam waktu 30 detik render aja. Sedangkan Arc B580 ini 2 detik lebih lambat. Ya sebenarnya nggak berpengaruh sih ya. Tapi kalau kalian udah editing sampai 30 menit video atau 1 jam itu baru berasa pak perbedaannya. Next kita tes buat generate image bre. Tapi di sini kita pakai EA Image Generation Benchmark dari aplikasi Procyon yang Stable Diffusion 1.5. Hasilnya cukup mengejutkan karena Arc B580 bisa generate lebih kencang di 4,2 detik per image berbanding 5,1 detik per image. Berarti AI di Intel Arc ini udah makin mantep bre. Mungkin pengaruh di VRAM juga kali ya karena ini udah 12 GB VRAM. Sedangkan ini baru 4 GB. RTX 4060. Sekarang kita lanjut ke pembahasan adu gaming test ya. Tapi pembahasannya bakal sedikit beda nih. Kita nggak cuma bahas sekedar FPS-nya doang, tapi kita coba hitungin juga performance tuatnya. Nah di sini kita tes beberapa game yang ada benchmark modenya buat bandingin performance tuat antara Intel Arc B580 di sini dan juga RTX 4060 di sini. Ada disclaimer juga nih ya, kita tesnya di ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius. Terus set panel casing dalam kondisi tertutup dan fan speednya kita set auto aja. Semua game yang kita tes jalan di resolusi 2K. Pakai preset rata kanan tanpa ada upsampling dan tanpa nyalain fitur ray tracing bre. Oke langsung aja kita masuk ke game pertama yaitu Cyberpunk 2077. Intel Arc B580 punya 50% FPS lebih tinggi, tapi dengan penggunaan daya yang cuma 22% lebih tinggi bre. Bikin performance tuatnya Arc B580
B580 23% lebih bagus daripada RTX 4060. Lanjut di game Black Myth Wukong, performa dan TGP dari Arc B580 sedikit lebih baik. Selisih performance wattnya cuma 6% aja. Terus di game Forza Horizon 5, walaupun Arc B580 punya 7 FPS lebih tinggi, tapi TGP-nya juga 7 watt lebih tinggi bre. Bikin performance wattnya makin tipis. Sekarang Arc B580 cuma 3% lebih baik ketimbang RTX 4060. Lanjut di game God of War, lagi-lagi FPS dari Arc B580 lebih tinggi 10 FPS, tapi GPU powernya 20 watt lebih tinggi juga. Bikin performance watt kedua VGA ini jadi seimbang. Nah, barulah di game kelima, RTX 4060 punya performance per wattnya lebih baik. Di game Horizon Zero Dawn ini, RTX 4060 3% lebih baik dari Arc B580 dari segi performance wattnya. Terakhir di game Far Cry 6, performance per watt dari RTX 4060 ini makin tinggi. Bedanya jadi 12% dari Arc B580. Tadi itu gambaran kalau diadu sama RTX 4060. Kita juga ada tes undervolt buat lihat seberapa jauh sih performance wattnya antara kondisi default versus kondisi di undervolt. Kenapa nggak di overclock bang? Setelah kita nonton videonya Pak Alpha Jonathan sekitar 2 jam kurang sebagai referensi video ini, sepertinya kita masih belum dapat formula yang pas buat overclock Arc B580 versi Founder Edition ini bre. Jadi kita putuskan buat undervolt aja tanpa overclock. Sebagai kredit referensi kita, link videonya Pak Alpha Jonathan ada di deskripsi video ini bre. Jangan lupa di subscribe juga tuh. Jadi kita undervoltnya simple aja bre. Cukup ngotak-ngatik pakai software bawaan Intel yaitu Intel Graphics Software. Sekilas bahas software Intel Graphics ini, jujur UI-nya cukup menyenangkan karena tampil dengan biru terang ya, yang fresh gitu. Menunya juga beragam dan buat ngotak-ngatik performance dibikin simple banget dan sangat user friendly bre. Buat preset undervoltnya kita coba set power limit di 60% aja. Sesimpel itu. Tapi disclaimer dulu, kita di sini log datanya masih pakai HW Info, yang mana masih belum bisa ngebaca power dari slot PCIe. Sedangkan Pak Alpha Jonathan itu udah pakai alat tester yang lebih proper yaitu Piket. Jadi buat angka GPU power kurang lebih ya mohon dimaaf kita cuma bisa nampilin berdasarkan sensor dari HW Info aja bro. Oke langsung aja kita ke pembahasan gaming test. Jadi game pertama ada Cyberpunk 2077 yang kita tes di preset Ultra. Pada kondisi default rata-rata FPS-nya tuh memang udah tembus 60 FPS, tapi memerlukan GPU power sekitar 140 watt. Pas kita undervolt ke 60% power, rata-rata FPS-nya memang turun 12 FPS bre. Tapi GPU powernya jadi lebih hemat 60 watt, yang bikin performance wattnya mencapai 142% jika dibandingkan kondisi default. Ini yang kayak gokil sih bre. Game kedua ada God of War. Pas kondisi default, rata-rata FPS-nya tuh mendekati 70 FPS dengan konsumsi daya mencapai 135 watt. Setelah di undervolt ke 60% power, GPU powernya jadi 56 watt lebih rendah dengan penurunan FPS sekitar 13 FPS. Di game ini pas di undervolt dapat performance watt sekitar 39% lebih baik dibanding kondisi defaultnya. Game ketiga ada Horizon Zero Dawn. Di kondisi default, frame rate-nya tuh masih tembus 90 FPS dengan GPU power mencapai 115 watt bre. Sedangkan setelah di undervolt, FPS-nya tuh cuma turun 7 FPS aja. Tapi GPU powernya jauh lebih irit di 79 watt aja. Dengan demikian, di game Horizon Zero Dawn ini ketika Arc B580-nya di undervolt bikin performance wattnya mencapai 34% lebih baik ketimbang defaultnya. Game keempat ada Black Myth Wukong. Main game ini di resolusi 2K native tanpa upsampling emang masih berat banget ya buat Arc B580. Kondisi default cuma dapat rata-rata di 34 FPS dengan GPU power di 111 watt. Tapi setelah di undervolt, frame rate-nya tuh turun 3 FPS aja. Tapi dengan GPU power jadi lebih efisien di 81 watt. Secara persentase, di game ini ketika di undervolt dapat performance wattnya 25% lebih baik dari kondisi default bre. Game kelima ada game racing yaitu Forza Horizon 5. Perbedaan FPS antara kondisi default dan kondisi undervolt sekitar 12% bre. Tapi GPU powernya berbeda hampir 30%. Yang berarti ketika VGA ini di undervolt, performance wattnya mencapai 25% dari kondisi default VGA ini bre. Di Far Cry 6, selisih FPS antara default dan undervolt sekitar 15%-an kalau dipersentasein. Tapi GPU powernya ini loh, bisa hemat sampai 32%. Jadi performance watt di game Far Cry 6 ini mirip sama game Forza Horizon 5 di angka 25%. Dan di game ketujuh ada game Assassin's Creed Mirage. Dari ketujuh game yang udah kita tes, di game ini performance wattnya setelah di undervolt jadi yang paling rendah. Walau paling rendah, tapi tetap aja performance watt di kondisi undervolt 24% lebih baik daripada performance defaultnya bre. Jadi intinya dari ketujuh game yang udah kita tes, rata-rata performance wattnya setelah di undervolt itu mencapai 130%, alias 30% lebih baik dari performance native atau defaultnya bre. Terakhir yang kita mau bahas adalah suhu dan juga power dari kedua VGA ini. Pertama buat suhu idle-nya. Suhu keduanya memang mirip karena cooling sistemnya identik, yaitu dual kipas. Sama-sama pakai dual kipas, tapi buat TGP ketika idle, Arc B580 ternyata lebih irit bre. Cuma nyedot kurang dari 20 watt daya. Sedangkan TGP dari RTX 4060 itu tembus 50 watt pas idle. Buat gambaran suhu dan power maksimalnya, kita stress test pakai Furmark. Hasilnya lagi-lagi kedua VGA
VGA ini punya suhu yang 11-12 lah. Tapi memang buat di GP Arc B580 bisa nyedot daya sampai 140 watt dalam kondisi default. Dari video adu jotos ini, apakah bisa disimpulkan bahwasannya Arc B580 ini resmi jadi VGA entry level terbaik? Sayangnya di harga sekarang yang stabil di 5 jutaan kecil, kayaknya RTX 4060 masih lebih menjanjikan. Walau Arc B580 punya angka-angka sintetis yang menggiurkan, tapi nyatanya di skema produktivitas dan gaming, kedua VGA ini masih bisa dibilang 11-12 lah performance-nya. Jadi ya kira-kira itu aja ya video adu jotos kita mengenai Intel Arc B580 melawan RTX 4060. Dengan harga yang mirip-mirip, kalian akan mendapatkan VRAM lebih besar daripada RTX 4060. 12GB berbanding 8GB. Itu 50% lebih tinggi lah VRAM-nya gitu loh. Tapi memang untuk produktivitas, entah kenapa ya, Nvidia ini sulit dilawan gitu ya. Tapi untuk performance gamingnya, ya boleh lah, ya kan? Apalagi VRAM-nya lebih besar tadi. Gimana menurut kalian? Coba dah kita diskusi di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih, karena bukan warna merah lagi bre. Selvian Selakos di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.